Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Di sini kami ingin menjelaskan tentang biografi Ibnu Arabi. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Berlian Nurinada dengan NIM terakhir 0046. Dan saya Dewi Salsabila dengan nomor NIM terakhir 0047. Marilah kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan nama dan kunyahnya dari Ibnu Arabi serta tempat tanggal lahir, perjalanan menuntut ilmunya, dan guru-gurunya dari Ibnu Arabi. Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah Hatimi At-Tai atau lebih dikenal sebagai Ibnu Arabi adalah seorang sufi penyair dan penulis yang sangat terkenal dalam perkembangan ilmu tasawuf. Dari 850 karya yang ditulisnya, sekitar 400 judul masih ada hingga saat ini. Futuhat Al-Makkiyah, salah satu karyanya yang sangat terkenal, merupakan kompendium ajaran Islam yang meliputi ontologi, kosmologi, hagiologi, tafsir, fikih, dan lainnya, dan memberi pengaruh terbesar di dunia Islam. Secara tradisional, Ibnu Arabi mendapat gelar sebagai Muhyiddin atau penghidup agama. Setelah wafat, beberapa sufi memberinya gelar kehormatan Syekh Al-Akbar atau guru terbesar, yang dari istilah mazhab Akbarian diambil dan membuatnya juga dikenal sebagai Dr. Maximus atau guru terbesar di kalangan orang-orang Eropa pada abad pertengahan. Ibnu Arabi lahir di Murcia, Al-Andalus, sekarang disebut dengan negara Spanyol, pada 17 Ramadan 560 Hijriah atau 28 Juli 1165 Masehi, atau menurut beberapa sumber lainnya pada 17 Ramadan 560 Hijriah atau 5 Agustus 1165 Masehi. Nama kecilnya adalah Muhammad, tapi kemudian dipanggil Abu Abdullah, artinya ayah dari Abdullah, setelah dia memiliki putra. Sebagaimana tradisi Arab klasik pada umumnya, dalam beberapa karyanya, Ibnu Arabi kerap menyebut dirinya dengan nama Abu Abdullah Muhammad ibni Ali ibni Al-Arabi Al-Tai Al-Hatimi, di mana tiga nama terakhir menunjukkan silsilah keluarga Arabnya yang terkenal. Memang, Hatim Al-Tai dikenal sebagai penyair masyhur Arab pra-Islam dari suku Tai, sekarang di Yaman. Selanjutnya, perjalanan menuntut ilmunya. Ibnu Arabi atau dikenal juga sebagai Muhyi ad-Din Ibnu Arabi memiliki perjalanan menuntut ilmu yang panjang dan kompleks. Sejak kecil, ia telah memulai pengembangan spiritual dan intelektualnya yang mencakup banyak wilayah di dunia Islam. Dari Andalusia atau Spanyol modern hingga Timur Tengah, terutama Mekah, Baghdad, dan Damaskus. Perjalanan menuntut ilmunya Ibnu Arabi. 1. Andalusia atau Spanyol. Dimulai dari Murcia. Ibnu Arabi lahir di Murcia, Andalusia pada tahun 560 Hijriah atau 1165 Masehi. Pada masa kecilnya, ia mulai belajar dasar-dasar ilmu agama di kota ini. Selanjutnya di Sevilla pada usia sekitar 8 tahun, Ibnu Arabi pindah ke Sevilla, salah satu pusat ilmu pengetahuan di Andalusia pada waktu itu. Di sana, ia mempelajari Al-Quran, hadis, fikih, teologi, dan ilmu-ilmu agama lainnya.
Ini adalah tempat di mana perjalanan intelektualnya mulai berkembang pesat. Di Sevilla, Ibnu Arabi mendapat banyak pengetahuan dari para ulama terkenal di berbagai bidang ilmu. Selain itu, ia juga memulai mendalami tasawuf dan ilmu spiritual. Pada pengaruh sufi mulai terasa kuat pada masa itu ketika ia berinteraksi dengan para ahli sufi dan belajar dari mereka. Yang kedua, Afrika Utara. Setelah menyerap banyak ilmu Andalusia, Ibnu Arabi memutuskan untuk memperluas wawasannya dengan melakukan perjalanan ke Afrika Utara. Di sana ia belajar dari banyak ulama dan sufi besar. Mendalam penguasaan terhadap ilmu fikih, hadis, dan tasawuf. Maroko, khususnya kota Fez, menjadi salah satu tujuan pentingnya dalam mencari ilmu. Yang ketiga, ada Mekah dan Madinah. Perjalanan spiritualnya kemudian membawanya ke Timur Tengah. Ibnu Arabi melakukan haji ke Mekah dan ia bertemu dengan para ulama dan sufi besar dari berbagai penjuru di dunia. Di Mekah, ia mendalami ilmu tasawuf pada tingkat yang lebih tinggi dan mengalami pencerahan mistik yang mendalam. Ibnu Arabi sering menyebutkan bahwa Mekah memiliki pengaruh terbesar terhadap pengembangan pemikiran fisiologi dan spiritualnya. Di Madinah, ia juga melanjutkan pengkajian terhadap hadis dan ilmu-ilmu keagamaan lainnya. Yang keempat, di Baghdad dan Irak. Setelah Mekah dan Madinah, Ibnu Arabi melanjutkan perjalanan ke Baghdad, pusat intelektual dunia Islam pada waktu itu. Di Baghdad, ia berinteraksi dengan para ulama terkenal dalam berbagai disiplin ilmu. Ibnu Arabi tidak hanya belajar tasawuf, tetapi juga mendalami filsafat Islam, teknologi, dan ilmu-ilmu lainnya. Di kehidupan intelektual di Baghdad pada waktu itu memberikan banyak pengaruh dan pemikiran Ibnu Arabi. Yang kelima, Damaskus atau Suriah. Pada akhirnya Ibnu Arabi menetap di Damaskus yang saat itu menjadi salah satu kota terbesar di dunia Islam. Di sini ia menyelesaikan banyak karya-karyanya besarnya termasuk Futuhat Al-Makkiyah dan Fushus Al-Hikam. Ibnu Arabi menghabiskan sisa hidupnya di Damaskus, mengajar, menulis, dan menjadi salah satu tokoh sufi terkemuka hingga wafatnya pada tahun 638 Hijriah atau 1240 Masehi. Baik, selanjutnya ada guru-gurunya dari Ibnu Arabi. Guru-guru Ibnu Arabi sepanjang perjalanannya, Ibnu Arabi belajar dari banyak ulama dan sufi besar. Beberapa gurunya yang paling berpengaruh adalah yang pertama, Abu Madian Al-Maghribi atau Madian Su'abi Ibnu Al-Husain Al-Maghribi. Abu Madian adalah salah satu sufi besar dari Maghrib yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan spiritual Ibnu Arabi. Meski Ibnu Arabi tidak bertemu langsung dengan Abu Madian, ia sangat terinspirasi oleh ajarannya dan menganggap sebagai salah satu gurunya. Abu Madian adalah tokoh penting dalam tasawuf dan dikenal sebagai pengajar tasawuf mazhab Maliki. Yang kedua, ada Yusuf bin Yakhlaf Al-Kumi. Ibnu Arabi belajar fikih dan hadis dari Yusuf bin Yakhlaf Al-Kumi, seorang ulama terkenal di Sevilla. Guru ini membantu membentuk pengetahuan awal Ibnu Arabi dari ilmu-ilmu keagamaan sebelum ia mendalami ilmu tasawuf. Yang ketiga, ada Syekh Abu Muhammad Al-Majd, salah satu guru penting Ibnu Arabi
selama di Mekah. Syekh Abu Muhammad Al-Majd dikenal karena pengetahuannya dalam ilmu tasawuf dan memberikan pengaruh mendalam terhadap pemikiran tasawuf Ibnu Arabi. Yang keempat, ada Abdullah Al-Mawruri, seorang sufi besar dari Baghdad yang mengajarkan banyak hal kepada Ibnu Arabi tentang tasawuf tingkat tinggi. Abdullah Al-Mawruri dianggap sebagai salah satu tokoh yang mengarahkan perjalanan spiritual Ibnu Arabi selama ia berada di Timur Tengah. Yang kelima, Abu Al-Abbas Ahmad Al-Qurtubi, seorang ulama dari Andalusia yang mengajarkan ilmu fikih dan tafsir kepada Ibnu Arabi. Guru ini adalah salah satu figur yang membimbing Ibnu Arabi dalam memahami lebih dalam ajaran-ajaran Islam. Yang keenam, Ibnu Al-Arif atau Abu Al-Abbas Ibnu Al-Arif, sufi dari ulama dari Andalusia yang juga berperan dalam memberikan dasar-dasar tasawuf kepada Ibnu Arabi. Ibnu Arabi tidak hanya menguasai ilmu-ilmu tradisional, tetapi juga menggali lebih dalam dimensi mistis Islam melalui bimbingan para gurunya. Ia menggabungkan tradisi intelektual dengan pengalaman spiritual yang intens, menghasilkan pandangan-pandangan filsafat dan tasawuf yang sangat dalam dan rumit. Beberapa murid dari Ibnu Arabi adalah Badr al-Din al-Habsyi, Ibnu al-Farid, Al-Muzaffar Bahar al-Din Ghazi, Zaki al-Din al-Birzali, Syams al-Din al-Huwaini, Ibnu al-Dubaiti, Ibnu Najjar, Dia al-Din al-Maqdisi, Ismail ibnu Sawadakin, Sa'ad al-Din al-Hawami. Ibnu Arabi adalah seorang filsuf dan sufi pada abad pertengahan. Ia juga dikenal dengan guru sebutan Asy-Syaikh Al-Akbar atau sebagai guru terbesar. Ibnu Arabi mempelajari ilmu-ilmu Islam dari banyaknya guru di Andalusia dan Afrika Utara. Ia juga dikenal sebagai penulis buku-buku terkenal seperti Fusus Al-Hikam, Futuhat Al-Makkiyah, dan Tarjuma As-Saud. Metode dari Ibnu Arabi dalam Muqaddimah kitab Fusus ini menjelaskan bahwa pada mulanya kitab ini bukanlah hasil pemikirannya sendiri, tetapi kitab Al-Fusus Al-Hikam ini bukanlah sebuah intelektual profan yang biasa lahir dari pergaulan ilmiah seorang penulis karya ilmiah. Metode-metode dari pembelajaran Ibnu Arabi adalah Ibnu Arabi dalam Muqaddimah kitab Fusus ini menjelaskan bahwa pada mulanya kitab ini bukanlah hasil pemikirannya sendiri. Kitab Fusus Al-Hikam ini bukanlah buah intelektual profan yang biasa lahir dari pergaulan ilmiah seorang penulis karya ilmiah. Asy-Syaikh Al-Akbar menjelaskan bahwa asal kitab ini bermula dari pertemuan ruhanianya dengan Nabi Muhammad SAW. Dijelaskan olehnya bahwa Nabi SAW datang kepadanya dengan membawa naskah kitab yang telah berjudul Al-Fusus Al-Hikam tersebut. Baik, terima kasih telah menyimak video dari kami. Mohon maaf apabila ada tutur kata atau salah perbuatan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.